Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Baik kan? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semangat dalam mengikuti semua pembelajaran yang dilaksanakan secara daring ini. Anak-anakku, di hari ini kita masih akan membahas dalam pelajaran SKI kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Cuma beda topik. Kalau yang lalu kita sudah mempelajari tentang alur perjalanan Islam dari Arab sampai ke Indonesia melalui teori-teori yang sudah kalian pelajari bersama. Pertama, ada teori Mekah. Kedua, ada teori Gujarat. Ketiga, ada teori Persia. Keempat, ada teori Cina. Dengan berbagai bukti yang disampaikan oleh masing-masing teori. Kali ini kita akan mempelajari dari sisi lainnya, yakni dari cara-cara bagaimana Islam hadir ke Indonesia. Anak-anakku, ada 5 cara yang dilakukan oleh para mubalik, para wali songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang pertama, melalui perdagangan. Anak-anak, proses penyebaran Islam melalui cara perdagangan ini sudah dilakukan oleh para pedagang Muslim sejak abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para Gujarat ini datang dari Arab, dari Persia, dari India, sebagaimana yang kalian ketahui dalam teori-teori pada pembelajaran yang lalu. Para pedagang Muslim itu menggunakan kesempatan berdagang ini untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Karena para pedagang itu dalam berinteraksi, dalam bersosialisasi, dalam menjual dagangannya dilakukan dengan jujur, dengan santun, tidak pakai berbohong seperti yang sering kita lihat di sekitar kita. Sering kita lihat ketika ke pasar. Barang yang ada di atas itu bagus, tapi yang ada di bawah, atau kadang-kadang di pinggir-pinggir jalan, harga 5.000 paya, masak pohon, atau itu mangga, masak pohon, harganya 5.000. Setelah kita turun, loh, Bu, yang 5.000 bukan yang itu, tapi yang ini. Itu namanya yang afkiran. Itu yang membuat kadang pembeli itu merasa tertipu. Beda dengan para penyiar Islam yang berdagang saat itu. Sehingga sikap-sikap jujur, sikap santun dapat dipercaya itu justru menjadi daya tarik Islam untuk menyebar secara cepat di Indonesia. Anak-anak, ketika para pedagang itu singgah di sebuah kampung, itu mereka bertempat tinggal di sana, menetap di sana, sehingga mereka membuat sebuah kampung menjadi perkampungan yang dinamakan dengan perkampungan Muslim. Ini cara yang pertama.
Adapun cara yang kedua lewat perkawinan. Bagaimana caranya? Para saudagar itu atau para mubaligh Islam itu membaur dengan mengawini wanita pribumi, terutama putri bangsawan. Kenapa? Ketika putri raja itu sudah dinikahi, maka penyebaran Islam juga semakin cepat, semakin mudah, karena mereka ada di lingkungan kerajaan di bawah kekuasaan rajanya itu. Kemudian ketika putra bangsawan itu sudah dinikahi, rajanya sudah masuk Islam, kemudian para pedagang itu menetap di perkampungan yang disebut dengan pekojan. Itu artinya perkampungan muslim. Anak-anak, lebih luas dari perkampungan muslim tersebut, masyarakat Islam inilah yang di akhirnya perkumpulan ini yang akan menjadi kerajaan Islam. Kemudian yang ketiga adalah lewat pendidikan. Anak-anak, sebelum kita mengenal pendidikan formal, sebelum kita mengenal pendidikan sekolah resmi, para mubaligh kita itu sudah melaksanakan pembelajaran lewat. Ada langgar, ada surau, kalau di Jawa terkenal dengan pesantren. Ini lembaga pendidikan yang dibuat tempat untuk salah satu tempat untuk menyebarkan Islam. Nah, di tempat inilah digunakan untuk menyampaikan dakwah Islam, mendidik anak, mendidik kader-kader Islam untuk menjadi pemimpin-pemimpin Islam di masa yang akan datang. Ini salah satu tujuan daripada dilaksanakannya penyebaran Islam melalui pendidikan. Sampai mulai dari bawah sampai ke tempat pelosok terpencil pun melalui media pendidikan ini selalu dilakukan oleh para mubaligh kita. Yang keempat, hubungan sosial. Anak-anak seperti para pedagang, para saudagar itu di dalam berinteraksi dengan masyarakat, mereka pandai sekali berbaur dengan masyarakat. Walaupun saat itu agamanya masih belum Islam, Hindu Buddha, beliau ikut dalam kegiatannya, beliau warai kegiatan-kegiatan Hindu Buddha itu dengan sambil memasukkan syariat-syariat Islam. Sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk ikut ke dalam agama Islam. Selain itu, mereka lebih suka bersilaturahmi, dermawan, kerjasama gotong royong selalu dilaksanakan bersama warga yang menjadi sasaran penyebaran Islam. Sehingga inilah yang menjadi penyebab, salah satunya penyebab kenapa Islam lebih cepat diterima oleh masyarakat Indonesia, walaupun budayanya berbudaya Hindu Buddha. Anak-anak, yang kelima adalah kesenian. Kita tahu bahwa sebelum Islam datang ke Indonesia, nenek moyang kita itu sudah punya kepercayaan yang namanya Hindu Buddha. Sehingga kesenian pun yang dilaksanakan oleh para nenek moyang itu
berbau, bernuansa Hindu dan Buddha. Tapi ini tidak, ketika para mubaligh menyebarkan Islam, tidak langsung dihapus kesenian-kesenian itu. Tapi justru para mubaligh itu masuk ke dalam kesenian itu dengan mewarnai dengan syariat-syariat Islam. Ada wayang kulit. Pertama, belum masuk pada isi wayang kulitnya. Wes, gak apa-apa, ayo semuanya lihat wayang kulit. Gratis, tidak bayar. Cuma satu syaratnya, mau mengucapkan kalimat syahadat. Kelihatan mudah, kelihatannya enteng. Tapi itu membawa pengaruh yang luar biasa terhadap penyebaran Islam di Indonesia. Banyak tembang-tembang yang kita dengar, yang dilantunkan, diajarkan oleh nenek-nenek kita, yang itu banyak sekali filosofi yang ada di dalamnya, di dalam penyebaran Islam. Anak-anak, dari pernyataan, dari cara-cara itu, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya nggak berat kok. Apa yang saya sampaikan tadi, silakan kalian buat mind map. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kalian di dalam mempelajari topik tentang cara dakwah Islam yang ada di Indonesia. Buatlah, boleh kamu tulis dalam buku tugas, boleh kamu ketik, nanti difoto, dikirim via grup WA. Paham kan? Oke. Anak-anakku, itulah yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada nilai manfaat yang dapat kita ambil. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.